Halo, selamat sore semuanya. Saya Gunawan Tambun Saribu. Struktur bahasa Inggris kamu untuk hari ini sesuai dengan topik hari ini, untuk online class. Topik kita adalah past perfect. Past perfect. Artinya di sini adalah sempurna di masa lalu. Jadi namanya sempurna di masa lalu di sini selalu berpasangan dengan simple past sebagai penanda waktunya. Jadi kalimat utamanya adalah past perfect, tapi selalu dibarengi dengan kalimat simple past. Nah, di sini strukturnya adalah ketika kita sudah menempatkan subjek, setelah subjek ada kata had. Inilah yang menandakan dia past. Jadi tanda past ini adalah kata had. Inilah auxiliary verb atau kata bantu yang menyatakan dia past. Kenapa disebut perfect? Karena kata kerja setelah kata had itu tetap bentuk ketiga kata kerjanya. Kalau untuk kalimat yang menggunakan kata kerja, tetapi untuk kalimat yang bukan kata kerja, kita selalu membutuhkan to be. Apa to be untuk perfect? Inilah been. Oke, sudah paham ya? Yang menandakan dia past di sini, kenapa disebut past perfect? Past artinya auxiliary-nya itu had. Kalau kemarin present perfect, apa present dari had? Have dan has. Tapi karena di sini past perfect, auxiliary yang tadinya have dan has ini menjadi had. Jadi semua subjek menggunakan auxiliary atau kata bantu had. Ini yang menyatakan dia nanti telah selesai di masa lampau. Oke. Kalau ada kata kerja di kalimat tersebut, ini langsung ditambahkan verb 3, kata kerja yang paling complete, bentuk ketiga. Tetapi kalau di kalimat tersebut tidak ada kata kerja, kita menggunakan to be been. Sudah paham ya? Oke. Nah, apa sih fungsi kalimat past perfect ini? Nah, saya ulangi lagi, kenapa bahasa Inggris itu menurut saya dipilih menjadi bahasa internasional? Karena tense-nya itu adalah menandakan bahwasanya dari kalimat yang kita pakai, orang lain sudah akan tahu kejadian tersebut kapan terjadi. Ingat penjelasan saya, tense itu adalah waktu. Jadi past perfect tense artinya sudah sempurna, sudah perfect kejadian tersebut di masa lampau. Oke, apa bedanya simple past dengan past perfect? Kalau simple past, ada satu kejadian yang sudah jelas waktunya terjadi di masa lampau. Oke, sedangkan past perfect ini menjelaskan dua kejadian yang terjadi di masa lampau, tetapi ada yang menyatakan sebelum kejadian B, kejadian A selesai dulu. Oke, saya buat satu contoh. Tadi pagi ada dua kejadian. Saya sarapan baru berangkat ke kantor. Yang mana dulu? Berangkat atau sarapan? Sarapan dulu. Itulah past perfectnya. Jadi saya buatkan di sini sebuah gambar. Oke, ini waktu hari ini atau sekarang ya, hari ini atau sekarang. Nah, ada dua kejadian yang terjadi tadi pagi, masa lampau. Dua kejadian tersebut ada sarapan pagi dan pergi ke kampus. Oke, jam 7.00 sampai jam 7.15 saya sarapan. Setelah selesai sarapan, baru saya melakukan kejadian kedua, ke kampus, pergi ke kampus. Jadi, yang past perfect inilah yang kejadian A. Oke, yang kejadian A. Nah, sedangkan kejadian B inilah yang disebutkan fungsinya simple past. Makanya nanti ada kata keterangan after and before. Nah, dua kata inilah tanda waktu yang sering dipakai untuk menunjukkan waktu past perfect. Oke, sudah paham ya? Jadi past perfect itu menceritakan dua kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Kejadian yang pertama selesai dulu, baru dilanjut oleh kejadian kedua. Kejadian pertama itulah disebut dengan past perfect. Kejadian kedua itulah yang nanti tanda waktunya atau time signalnya. Oke, jadi itulah fungsinya adanya past perfect. Oke, saya buatkan contoh, berarti saya push dulu untuk gambar ini. Oke, saya sebutkan tadi ada dua tanda waktu yang sering digunakan untuk menyatakan past
past perfect, yaitu after and before. After and before. Nah, oke, dari contoh ini nanti kalian bisa pahami kapan kita gunakan after, kapan kita gunakan before. Kalau di bahasa Indonesia after itu setelah, before sebelum. Nah, after ini berarti kejadian pertama. Kalau before nanti kejadian kedua. Oke, kita pakai yang after dulu. Setelah saya sarapan tadi pagi, saya berangkat ke kampus, baru kita pakai after. Jadi di depan after inilah yang past perfectnya. After I had eaten breakfast. Lihat di sini, ini kejadian pertama, makanya kita pakai after. Setelah saya telah sarapan pagi, I had eaten breakfast. Had itulah pastnya, perfectnya bentuk ketiga dari eat. Eat, ate, eaten. After I had eaten breakfast, I went to campus. Lihat di sini. Jadi kejadian kedua setelah sarapan pagi inilah went. Makanya saya bilang inilah yang saya bilang kata keterangan waktunya sebenarnya. Kapan terjadi? Setelah makan sarapan berarti sebelum saya pergi ke kampus. Oke. Kalau kita pakai after, di depan after langsung diikuti oleh past perfectnya. Langsung diikuti oleh past perfectnya. Oke, sudah paham penggunaan after? Oke, ini kalimat yang sama, nanti kita ganti after menjadi before. Oke, nah kalau ini kalimatnya pakai before, berarti saya push dulu ya, karena papan tulis kita terlalu kecil. Atau ini, afternya dibuang. Jadi inilah kalimat utamanya. I had eaten breakfast before. Oke, saya tulis lagi ya. Mana kejadian yang kedua? Berarti pergi ke kampus. Berarti mana yang duluan? Berarti I had eaten breakfast. Saya sudah sarapan pagi dulu sebelum before. Nah, before langsung diikuti oleh simple past. Before I went to campus. Oke, jadi inilah penggunaan past perfect. Saya ulangi lagi. Past perfect digunakan untuk menjelaskan dua kejadian di masa lampau, tetapi ada yang satu kejadian terlebih dahulu selesai, itulah past perfectnya, baru nanti diikuti oleh simple pastnya. Ya, jadi kejadian pertama dulu telah selesai, itulah past perfectnya, baru diikuti oleh kejadian kedua. Oke, jadi kalau kamu menggunakan after and before, bedakan. Kalau after di depannya ini nanti langsung diikuti oleh past perfectnya. Tapi kalau kamu pakai before, di depan before ini inilah yang simple pastnya. Oke, jadi bedakan. Dari kalau kita terjemahkan juga sudah paham ya. Setelah, berarti setelah si A, setelah kejadian A baru si B. Kalau kita pakai before, sebelum kejadian B kita melakukan kejadian A. Jadi ingat penggunaan, bedanya penggunaan after and before. Oke. Ya. Sudah paham ya? I had eaten breakfast. Inilah yang bentuk pertamanya past perfect. Kejadian pertamanya maksud saya. Baru kejadian kedua, before I went to campus. Jadi ada kejadian tadi pagi dua, sarapan pagi atau makan pagi dan pergi ke kampus. Mana yang duluan terjadi? Sarapan pagi. Inilah past perfectnya. Baru nanti sebelum ngapain? Sebelum pergi ke kampus. Lihat di depan before, itulah simple pastnya. Oke. Kalau kita ganti lagi menjadi after, buang before-nya. Berarti saya sebutkan tadi di depan after past perfect. Mana past perfect di sini? Ini berarti di depan sini kamu. After. Setelah saya pagi, koma hanya beda komanya aja. I went to campus. Setelah saya sarapan pagi, saya pergi ke kampus. Jadi
Sudah paham ya bedanya after and before? Oke, ya. Saya buatkan contoh satu yang tidak menggunakan kata kerja. Oke, saya bilang sebelum saya menjadi dosen, ya, pakai before ya. Lihat before di depannya simple past. Before, oke, jangan dosen deh. Saya sekarang kan dosen, dulu guru sebelum dosen. Before I taught at senior high school in 2010. Dulu saya mengajar di SMA. Jadi sebelum saya, lihat nih before di depannya simple past. Ingat, di depan before simple past. Sebelum saya mengajar di SMA dulu di tahun 2010, saya sudah menjadi seorang karyawan dulu. I had been an employee at Kelapa Gading Mall. Oke, lihat di sini saya pakai been. Kenapa di sini been, sir? Tetap had. Di sana juga tadi had, tapi kenapa saya pakai been? Lihat di sini tidak ada kata kerja, ini adalah kata benda, an employee. Jadi sebelum saya mengajar di SMA dulu di tahun 2010, saya sudah menjadi seorang karyawan di Kelapa Gading Mall. Sudah paham ya? Jadi kapan kita pakai been, kapan kita pakai verb 3. Oke, sekian penjelasan saya mengenai past perfect. Mudah-mudahan penjelasan singkat saya memberi kamu pemahaman yang lebih lagi, sehingga menambah kemampuan kamu, keterampilan kamu dalam membuat kalimat dan menuliskan kalimat dengan menggunakan tense di dalam bahasa Inggris. So I'm Gunawan Tanusariu. Thank you for watching my video. Thank you for listening, and I do hope my explanation will improve your English skills. Goodbye. God bless you.